kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang rangkuman dari bab 1 hingga bab 3. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Marco Vanduner Meto. Dan saya Nurulin Ciaklau. Saya Maria Fatima Ule. Saya Theodorus Filipus Jompa. Sekian perkenalan diri kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Rizky Tanukalini Jandulena. Rangkuman dari bab 1 hingga bab 3. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Marco Vanduner Meto. Dan saya Nurulin Ciaklau. Saya Maria Fatima Ule. Saya Theodorus Filipus Jompa. Sekian perkenalan diri kami. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi ilmu tanah. Ilmu tanah dapat didefinisikan secara berbeda berdasarkan preskriptif dan fokus kerjanya. Secara umum, ilmu tanah merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang sebagai komponen biosfer yang kompleks, baik sebagai tubuh alam maupun sebagai medium pertumbuhan tanaman dan organisme lainnya. Menurut Margut, ilmuwan Amerika, tanah sebagai lapisan paling luar kulit bumi yang biasanya tidak padu, mempunyai tebal mulai dari selaput tipis sampai lebih dari 3 meter. Yang berbeda dengan bahan di bawahnya, biasanya dalam hal warna, sifat fisik, kimia yang sedang berlangsung, sifat biologis, reaksi, dan morfologisnya. Tanah sebagai tubuh alam. Tanah adalah suatu tubuh alam yang terbentuk di permukaan bumi sebagai hasil dari interaksi beberapa faktor pembentuk. Sebagai tubuh alam, tanah memiliki morfologi fisik, kimia, biologis yang khas, yang menjadikan identitas terpisah dari batuan induk di bawahnya. Profil tanah menunjukkan tanah sebagai tubuh alam dengan lapisan-lapisan horizon yang berbeda, mencerminkan proses pembentukan yang telah terjadi selama ribuan tahun. Setiap horizon memiliki karakteristik sendiri dalam hal warna, tekstur, struktur, dan komposisi. Tanah sebagai medium pertumbuhan tanaman. Yang pertama, menyediakan air. Tanah menyimpan dan menyediakan air yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, baik dari air hujan maupun irigasi. Yang kedua itu sumber unsur hara. Tanah mengandung dan menyediakan unsur hara esensial bagi tanaman, baik makro maupun mikro. Yang ketiga, tempat berkembangnya akar. Tanah menyediakan ruang bagi akar untuk tumbuh, mendapatkan oksigen dan tanaman. Yang keempat, habitat organisme tanah. Tanah menjadi rumah bagi berbagai mikroorganisme yang membentuk siklus nutrisi dan kesehatan tanaman. Berikutnya ada ruang lingkup ilmu tanah. Yang pertama itu aplikasi ilmu tanah. Itu ada pertanian, kehutanan, lingkungan. Dan yang kedua itu disiplin ilmu tanah. Itu ada kimia, fisika, biologi, mineralogi, klasifikasi tanah. Yang ketiga itu dasar ilmu tanah. Itu ada pedologi, edafologi, dan geometrofologi. Setelah itu ada komponen penyusun tanah. Itu yang pertama bahan mineral 45%, terdiri dari partikel pasir, debu, dan niat dengan ukuran berbeda yang berasal dari pelapukan batuan induk. Setelah itu ada bahan organik, itu sebanyak 5%, meliputi sisa-sisa tanaman dan hewan, serta organisme hidup. Setelah itu yang ketiga, air sebanyak 25%, ini sebagai pengisi sebagian pori-pori tanah dan berfungsi sebagai pelarut nutrisi untuk diserap tanah. Setelah itu ada udara 25%, mengisi pori-pori tanah yang tidak terisi air, menyediakan oksigen untuk respirasi akar. Setelah itu ada proses pembentukan tanah. Yang pertama itu pelapukan batuan induk. Batuan induk mengalami pelapukan fisik, biologis, dan kimia yang memecah batuan menjadi partikel-partikel lebih kecil dan mengubah komposisi mineralnya. Setelah itu ada akumulasi bahan organik.
itu tumbuhan pionir mulai tumbuh pada material hasil pelapukan, kemudian mati dan terdekomposisi menambah bahan organik. Setelah itu ada pembentukan struktur tanah. Partikel tanah mulai membentuk agregat dan struktur tanah melalui proses fisika, kimia, dan biologi membentuk pori-pori untuk mengeluarkan air dan udara. Setelah itu ada diferensiasi horizon, terjadi perpindahan material dari profil tanah membentuk suatu lapisan-lapisan. Setelah itu ada bahan induk material adalah material tempat tanah berkembang yang dapat berupa batuan beku, batuan sedimen, serta batuan metamorf atau endapan material yang telah mengalami pelapukan sebelumnya. Setelah itu ada faktor-faktor pembentukan tanah. Itu yang pertama ada iklim, kedua ada organisme, yang ketiga ada topografi, keempat bahan induk, dan yang kelima ada waktu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari definisi. Di sini ada profil tanah dan horizon tanah. Yang pertama ada profil tanah. Profil tanah ini ada beberapa bagian lagi, di mana ada horizon O, horizon A, horizon E, horizon B, dan horizon C, serta yang terakhir itu horizon N. Adapun sifat tanah dapat dilihat, diraba, dan dapat diukur diameternya secara langsung. Di mana sifat fisik tanah ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada tekstur, ada struktur tanah, bobot isi tanah, porositas, stabilitas, konsisten, dan warna maupun suhu tanah. Yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman, di mana kondisi fisik menentukan penetrasi akar di dalam tanah, retensi air, drainase atau aerasi, dan penyediaan nutrisi tanaman. Sifat fisik bergantung pada jumlah, ukuran, bentuk pori-pori, serta perbandingan air dan udara menempati pori-pori pada tanah. Sifat tanah yang pertama itu tekstur tanah, di mana ada beberapa bagian, yaitu partikel tanah, yaitu partikel pasir, dibagi lagi menjadi pasir sangat kasar, pasir sedang, pasir halus, dan sangat halus. Yang kedua, debu. Serta yang ketiga adalah liat, yang merupakan partikel yang sangat kecil dengan ukurannya itu kurang dari 0,0025. Sedangkan pasir debu, liat dapat kita bedakan, dapat kita lihat, yaitu pasir dapat dilihat dengan mata telanjang, debu dapat dilihat menggunakan mikroskop, sedangkan liat dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Adapun tekstur tanah dibagi menjadi dua kelas berdasarkan pasir, debu, dan liat, yaitu liat berdebu, liat berpasir, lempung liat berdebu, lempung berliat, lempung liat berpasir, lempung berdebu, lempung berpasir, debu, pasir berlempung, serta yang terakhir itu ada pasir. Klasifikasi tekstur tanah, di mana tekstur tanah di lapangan ditentukan dengan menggunakan segitiga tekstur. Ya, pengaruh tekstur pada lingkungan tanah yaitu pergerakan dan retensi air, pergerakan udara tanah, serapan hara dan bahan pencemaran, serta mudahnya tanah yang tidak bisa dapat diolah. Permukaan jenis tanah ada tanah lanau, tanah berdebu atau berlempung, tanah berpasir. Warna tanah dinyatakan dalam 3 variabel, di mana ada hue, value, dan prom. Dapat 3 dimensi, yaitu fraksi pasir, debu, dan liat. Yang terbentuk yang dikenal sebagai struktur tanah yang terbentuk dari partikel-partikel. Setelah itu ada agregat. Agregat adalah yang belum terbentuk, sedangkan struktur adalah yang sudah terbentuk yang menyerupai kubus. Contoh struktur tanah yang pertama bulat atau bola. Terus ada lempeng, prismatik, dan kubus. Setelah itu ada tipe-tipe. Yang pertama ada konsistensi tanah, adalah derajat kohesi dan adhesi antara partikel-partikel tanah. Kohesi adalah gaya tarik menarik atau
partikel-partikel sejenis. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis. Konsistensi tanah yang pertama adalah jumlah dan jenis mineral liat yang dominan. Dan yang kedua, kondisi permukaan yang bisa diolah. Dan yang ketiga, potensi terjadinya pemadatan. Pori dan porositas tanah adalah kegiatan partikel-partikel pasir liat yang menyatu. Setelah itu ada sifat kimia tanah. Adalah kumpulan partikel-partikel yang bermacam-macam ukuran yang sangat kompleks. Setelah itu ada sifat kimia secara fisika. Adalah sekumpulan partikel-partikel mineral dan mineral atau organik dengan berbagai ukuran yang tersusun sedemikian rupa sehingga memiliki pori-pori tanah yang diisi oleh air dan udara yang berbatasan dengan padatan tanah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi tanah atau pH. pH menunjukkan derajat keasaman suatu media. Jadi, jika pH kurang dari 7, itu menunjukkan kondisi tanah yang asam. Jika pH 7 menunjukkan kondisi tanah yang netral, sedangkan jika pH lebih dari 7 menunjukkan kondisi tanah yang basah. Yang berikut yaitu klasifikasi rentang pH tanah. Yang pertama yaitu netral, memiliki rentang keasaman tanah yaitu 6,5 sampai 7,5. Dan yang berikut yaitu pH yang sangat bagus, yaitu memiliki rentang keasaman tanah mulai dari 6,5 sampai dengan 7,8. Dan yang berikut yaitu pH yang bagus untuk tanaman pertanian, yaitu memiliki pH 5,5 sampai dengan 7,9. Yang berikut yaitu reaksi tanah. Yang pertama yaitu pH tanah berkisar 3,0 sampai dengan 9,0. Tanah-tanah di Indonesia umumnya berkisar masam atau biasanya dimulai dari pH 4,5 sampai dengan 5,5. Yang berikut yaitu tanah di area rawa umumnya memiliki pH kurang dari 3,0 atau tanah sulfat masam. Yang berikut yaitu tanah gambut umumnya memiliki pH 3,0 sampai dengan 4,5. Yang berikut yaitu tanah di daerah arid umumnya memiliki pH lebih besar dari 9,0. Yang berikut yaitu tanah di pinggir pantai umumnya memiliki pH lebih besar dari 8,0. Yang berikut yaitu contoh pH pada tanaman. Yang pertama rentang tanaman. Yang pertama itu pada kentang, pH yang cocok yaitu pH 4,8 sampai dengan 6,5. Yang berikut yaitu tanaman wortel, umumnya biasanya tumbuh pada keasaman tanah yaitu 5,5 sampai dengan 7,0. Yang berikut yaitu bawang yaitu 5,8 sampai dengan 7,0. Dan yang terakhir yaitu tumbuhan kol 6,0 sampai dengan 7,0. Selanjutnya yaitu koloid tanah. Koloid tanah adalah fase padatan yang terdiri atas partikel yang sangat halus dengan ukuran mendekati ukuran molekul, tetapi tidak pernah mencapai ukuran tersebut. Koloid adalah partikel-partikel yang sangat halus dan memiliki ukuran 0,2 mm dan batas bawahnya mencapai 5 mm, sehingga memiliki muatan listrik dan total luas permukaan persatuan berat yang sangat besar. Kapasitas tukar kation yaitu kemampuan tanah untuk menahan dan melepaskan kation atau ion yang bermuatan positif yang terlarut dalam tanah. Cara kerjanya yaitu partikel tanah, terutama lempung dan bahan organik, memiliki muatan negatif. Muatan ini menarik muatan kation bermuatan positif dari larutan tanah. Ketika tanaman membutuhkan nutrisi, kation-kation tersebut dapat dilepaskan kembali dari permukaan tanah untuk diserap tanaman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas tukar kation antara lain. Yang pertama, tekstur tanah, bahan organik, pH tanah, dan tingkat perkembangan tanah. Yang berikut, mengapa kapasitas tukar kation penting? Karena yang pertama, menentukan kesuburan tanah, menghemat pupuk, menentukan strategi pemupukan, dan menstabilkan
pH tanah. Yang berikut ada kation. Kation merupakan ion yang bermuatan positif yang terbentuk ketika atom kehilangan satu atau lebih elektron. Karena jumlah protonnya lebih dari banyak elektron, kation memiliki muatan positif bersih. Contoh kation meliputi kalsium, kalium, natrium, hidrogen, dan aluminium. Kation memiliki peran yang sangat penting dalam ikatan ionik, seperti yang terjadi pada garam, dan memainkan peran vital dalam fungsi biologi seperti transmisi saraf dan kontraksi otot.